mereka serius, gitu. Saya tidak menemukan, bahkan justru perjuangan YPM ini kurang serius. Kita kalah semangat dan kalah serius sama mereka. Gitu. Tapi kalau keluar dari konsep, gitu. Satu misal ya, saya ingin sholat, saya sholat ya. Tapi waktu saya ruku, saya baca Fatihah atau doa iftitah, malak-malik gitu loh. Jadi perjuangan khilafah umat Islam yang ada ini adalah sebenarnya dehilafaisasi. Justru khilafah ini, konsep khilafah yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran ini dibajak oleh Barat dan Eropa. Gitu. NATO itu adalah NATO dan PBB itu adalah nilai-nilai dari ajaran khilafah. Justru sedangkan umat Islam sendiri jauh dari nilai itu. Nah ini mungkin teman di luar, wah kok bisa nyalahkan kami, gitu. Monggo silahkan, gitu loh. Kalau menurut YPM ya, YPM ini Ustaz ya, untuk menegakkan khilafah ini ada proses, gitu. Ada proses, di mana prosesnya itu adalah ukhuwah, gitu. Ukhuwah, gitu. Ukhuwah ini kalau di Al-Quran itu ukhuwah ini adalah nikmat yang kedua setelah iman dan Islam. Jadi akidah dan ukhuwah, gitu. Ukhuwah ini nikmat yang kedua. Fa asbahtum bi nikmati ikhwanan. Nikmat yang pertama iman dan Islam, akidah dan ukhuwah. Ukhuwah ini cedera di antara umat Islam. Gitu. Ukhuwah ini tidak boleh saling mencela, harus saling menerima. Tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membuntu, tidak boleh saling menghadang. Perjuangan umat Islam ini saling menghadang. Coba sekarang kaum ideologis memperjuangkan khilafah, gitu. Kaum demokratis juga perjuang khilafah, hanya melalui proses yang berbeda. Ideologis dan ideologis dan demokratis ini khilafahnya itu saling bertubrukan, nggak? Jangankan berbeda ya ideologis dan demokratis, gitu. Ini jauh ya antara langit dan bumi, tidak sama. Sesama kaum ideologisnya itu khilafahnya ini bermutasi menjadi beberapa varian khilafah yang berbeda penafsirannya. Jadi anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau khilafah sekarang tegak, kalau sekarang khilafah tegak di Indonesia, saya pastikan bahwa khilafah tersebut bukan khilafah yang dijanjikan Allah. Tidak. Karena khilafah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah khilafah dari refleksi iman dan amal soleh. Coba wa'adallahu alladzina amanu minkum la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji kepada orang beriman dan yang beramal soleh, Allah akan menegakkan khilafah bagi mereka. Jadi sebenarnya khilafah itu adalah janji Allah. Janjinya Allah itu Janjinya Allah itu bersyarat. Yaitu janjinya Allah itu untuk orang beriman dan beramal soleh. Satu misal, Nur ini anak saya. Nur ini SD kelas 1. Kemudian dia itu minta sepeda ontel sama saya. Ayah, Abi, saya belikan sepeda ontel. Belajar sing apik. Engko tak tukukno sepeda. Nah, kemudian Nur ini tidak sekolah, tapi bekerja. Tidak tahu dia jadi pemulung, tidak tahu dia cari ngais-ngais sampah untuk kumpulkan uang membeli sepeda. Seharusnya Nur ini
Nggak perlu usaha, tapi belajar yang baik. Nek awakmu sopan, api, nilainya bagus, kok tak tukukno sepeda. Nah ini enggak, gitu. Umat Islam ini seharusnya begini. Kalau Allah menjanjikan bahwa khilafah itu tegak dengan iman dan amal soleh, justru bagaimana kita itu amal soleh seperti apa dan iman seperti apa yang bisa menegakkan khilafah ini? Itu yang perlu dibahas. Gitu. Kalau saya janji sama Nuke, nanti sampean tak belikan mobil. Kalau sampean ngajinya bagus. Kalau sampean beri perilaku bagus. Kalau sampean itu sama istrinya bagus. Tapi ini perumpamaan Nuke ya, jangan perasaan. Kalau sampean wis apik nang bojone. Ndak ini hanya kalau sama istrinya bagus gitu. Nah, seharusnya Nuke ini tanya sama Ustadz Andoko. Yo, apa carane aku iki dadi apik yo? Cek aku iki nang keluarga apik, nang anak gak ngamuan, titik-titik ngerenganan. Nah, satu misal gitu. Jadi Abi itu bisa menilai, saya ini layak mendapatkan, oh Nuke, sampean harus begini. Nah, terus gimana? Gini aja Nuke, aku duwe cara. Ya apa? Lakukan ini setiap pagi. Sampean mandi, saat durungi subuh, mandi, kemudian pergi ke masjid. Setelah ke masjid, sampean tuh menghadap kaca yang besar itu. Kan ada cermin yang besar. Sampean omelono, Nuke, mulai saiki kamu harus baik ya. Omelono, awakmu dewiku. Saya awakmu baik. Sekarang harus jujur, harus baik, harus. Nah, omelono. Nang koco itu, kamu ngomeli bayanganmu dewi. Berturut-turut. Nah, itu mungkin cara-cara begitu, gitu loh. Nah, sekarang umat Islam memperjuangkan apa yang dijanjikan Allah dengan mengabaikan konsep-konsep iman dan perilaku itu. Gitu loh. Nah, coba kita perhatikan ya. Khilafah yang dijanjikan Allah itu surat An-Nur ya. Surat An-Nur itu surat jadi syaratnya ayat berapa? Ayat 55 ya. Ini saya bacakan ya. Syaratnya khilafah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah satu ya. Satu yang dijanjikan oleh Allah itu adalah satu itu kamas tahlafal ladzina min qablihim. Khilafah yang dijanjikan oleh Allah itu sebuah kekuasaan yang damai. Sebagaimana khilafah sebelum umat Islam ada, min qablihim. Kemudian yang kedua, wala yumakkinanna lahum dinahum. Khilafah yang akan tegak, yang dijanjikan oleh Allah itu membuat keyakinan kita terhadap agama kita itu semakin bertambah. Kemudian yang ketiga ini, wala yubaddilannahum min ba'di khaufin amna. Khilafah yang dijanjikan oleh Allah itu adalah mengganti badil mimba di khofin amna, mengganti kedamaian setelah ketakutan. Jadi nanti khilafah yang dijanjikan oleh Allah itu tidak ada perang sesama umat Islamnya, tidak ada perselisihan. Sedangkan sekarang ini ya, saya kemarin baca ya, ada sebuah sebuah penelitian di mana umat Islam ini di Indonesia yang sholat itu 38%. Umat Islam itu 38%. Jadi insya Allah saya pastikan kalau khilafah tegak hari ini, saya jamin khilafah itu adalah khilafah yang ditegakkan manusia, bukan khilafah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan bertengkar. Nah, tetapi kalau konsepnya YPM, insya Allah kita itu tidak bertengkar, tidak mempersalahkan sesama Islamnya dalam 3 hal. Satu, perbedaan furu'iyah. Kemudian kita itu tidak mempersoalkan perbedaan ijtihadiyah, termasuk perbedaan mazhab. Kemudian yang 3, kita itu tidak mempersoalkan madaniyah, perbedaan penafsiran madaniyah. Madaniyah itu tamadun fiddin, peradaban. Karena banyak orang yang mentakwil Al-Quran itu sesuai dengan peradaban, seperti Rasulullah berkata,
Ajarilah anak-anakmu melempar tombak. Itu harus dimaknai yang lain, ditakwil. Ajarilah anak-anakmu bukan main tombak, bukan, tetapi tombak itu dimaknai yang lain. Karena dulu orang kafir itu orang kafir itu memusuhi umat Islam dengan bawa tombak, membawa pedang. Maka umat Islam juga mempersiapkan diri yang sama. Sekarang orang kafir membawa intrik, politik, media, kadang-kadang fitnah. Seperti Belanda itu ya, adu domba. Nah, umat Islam harus tahu itu. Gitu loh. Kita agar tidak mudah diadu domba. Jadi sekarang ini waktunya, eranya adalah wasful fikri, perang pemikiran. Nah, untuk menghadapi peradaban itu, maka perintah-perintah peradaban, waqatilu fisabilillah, hendaklah engkau melakukan perang pemikiran di jalan Allah gitu. Nah, kita begitu gitu. Nah, umat Islam tuh yang jadi masalah kadang-kadang ijtihad mereka diagamakan. Ijtihad mereka diagamakan sehingga timbul kelompok-kelompok hasil ijtihad yang saling superior. Nek duduk golonganku ya laisa minna. Duduk golonganku gitu. Padahal hanya beda ijtihad saja gitu. Di Islam itu Allah mengajarkan hal-hal yang bukan agama dan pemikiran agama itu beda loh. Pemikiran agama itu ijtihad ya. Produk pemikiran ya, produk ijtihad itu bukan agama. Kita harus toleransikan gitu. Yang kita diperintah itu an aqimuddin. Tegakkan agama kita itu bersatu di dalam akidah dan ukhuwah. Nah, umat Islamnya tidak. Dan ukhuwah itu nah ya di hadis itu ada dua. Kal sajadil wahid, kayak satu tubuh, kal bunyan, kayak satu bangunan yang saling menguatkan. Ini enggak, perjuangan umat Islam saling buntu, saling takfiriyah, saling mengkafirkan, saling syirkiyah, saling mensyirikan satu sama lain. Kalau sudah begini, jadi Allah, insya Allah, Allah ini adalah maha pengasih. Wajarlah Allah tidak menegakkan khilafah. Karena kalau khilafah tegak, nanti kita akan bermusuhan, akan berperangan, akan membantai. Wong kayak gini saja kita tidak akur. Gitu. Itulah menurut saya, Ustadz ya, khilafah yang diperjuangkan umat Islam adalah khilafah sandiwara yang sebenarnya tidak menegakkan khilafah. Enggak. Tapi agar khilafah itu tidak tegak-tegak. Karena proses penegakan khilafah itu keluar dari ajaran Al-Quran. Begitu, Ustaz. Ya, intinya kenapa kok Yai mengatakan khilafah sandiwara, karena tidak mengikuti apa yang diajarkan khilafah yang diajarkan di Al-Quran gitu ya. Intinya begitu ya. Sehingga itu cuma hasil pemikiran manusia yang saling bertentangan karena punya kepentingan masing-masing. Nah iya, nggak ngerti lah gitu loh. Macam-macam lah Ustaz gitu loh. Jadi hampir seluruhnya saya teliti, kaum khilafah ini banyak. Ada apa perlu disebutkan mereknya Ustaz? Oh, enggak perlu nanti kita ada khilafah A gitu loh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Ada khilafah B, ada komunitas khilafah E, A, B, C. Dan ini beda gitu loh. Nah, jadi beda. Konsep-konsep ini kalau konsep permusuhan sesama umat Islamnya itu berarti mengabaikan ihsana. Kan agama Islam itu dibangun dengan 3 hal. Iman, Islam, ihsan. Kalau sesama umat Islamnya saja tidak ihsan, kira-kira khilafah tegak apa enggak? Enggak lah. Jadi YPM ini juga ingin menegakkan khilafah, kekuasaan, kepemimpinan umat Islam dengan metode Quranik. Jadi kita ini menguatkan akidah,
dan menguatkan ukhuwah. Gitu. Jadi NU itu saudara kita, Muhammadiyah saudara kita. Di sini nak ya, saya pesan kalau di sini ini banyak orang NU-nya, maka kita harus jadi NU. Kecuali orang NU di sini nih ngomong begini, aturan masyarakat sini aturan sekarang ya kita bergabung, kita bangun kasih sayang. Kalau warga sini ini membutuhkan bantuan karena ini adalah yayasan, ya kita bantu, kita menyatu. Kalau di sini orang Muhammadiyah banyak, ya kita bantu. Kalau di sini campuran, ada Muhammadiyah, ada NU, ada ya kan, bersatu, gitu loh. Bersatu di dalam agama dan persaudaraan. Artinya bersatu dalam agama persaudaraan itu, kalau saudara kita sakit. Jadi dengan umat Islam yang lain itu adalah kita bersatu dalam agama dan persaudaraan. Masalah yang lainnya nak ya kita ukhuwahkan. Itu nak. Enak dengan siapapun. Makanya YPM ini dengan siapapun saja. Mana YPM dihalangi. Malah kalau kumpul dengan orang Muhammadiyah, nggih leres ngeten iki sing leres gitu. Kumpul dengan NU, nggih niki seleng gitu. Semua cocok gitu loh. Nah, kalau yang kelompok-kelompok itu khilafah, kita ini dihalangi. Dihalangi. Dakwah khilafah dihalangi. Mereka ya ndaklah kita harus sabar, menghibur diri karena Rasulullah juga dihalangi. Loh, Rasulullah itu dimusuhi orang kafir, nak. Kalau YPM ini dimusuhi orang Islam, satu misal YPM di sini ya, yayasan YPM dimusuhi warga sini, kita harusnya gimana? Ya introspeksi, jangan menyalahkan orang lain, gitu loh, nak. Terkecuali kita dimusuhi orang kafir, orang zalim, nggak perlu apa namanya, nggak perlu introspeksi diri. Kalau kita dimusuhi sesama umat Islamnya, apa sih? Wong aku iki dakwah Islam kok umat Islam memusuhi. Berarti konsep-konsep kita itu tidak cocok. Ya cari, oh ya wes, sing cocok ya apa? Ya, ayo kesampean saja. Ya, kalau di sini nanti kita tidak dicocoki, orang-orang sini tuh dijadikan untuk mengelola sini juga. Gitu. Damai, ayo bersama. Jadi oleh karena itulah YPM, alhamdulillah. Dengan cara demikian umat Islam itu ke YPM seneng, gitu. Seneng, alhamdulillah. Karena kenapa? Siapa sih yang tidak seneng? Sampean dulurku yo, oh nggih, ngapunten kula nggih derek sampean gitu. Coba berbeda ya, sampean itu beda. Wong sampean kunun, aku gak beda. Ya orang nggak suka lah, gitu loh. Gitu. Kalau kita ngomong sampean yang jadi imamnya kalau imamnya kunut, kita kunut. Kalau imamnya ndak kunut, kita ndak kunut. Wes pokoknya wes gitu loh. Wong cuman begitu, yang penting Tuhannya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, sholat rakaatnya sama. Terus yang lainnya ndak usah nak, gitu. Yang lainnya itu yes diukhuwahkan saja. Nah, itulah Ustadz yang membuat alhamdulillah dakwah YPM berkembang diterima oleh umat Islam. Yang lain, tanya yang lain. Jadinya begini ya. Yayasan Pembina Mu'alaf itu mengutamakan konsep ukhuwah Islamiyah gitu. Saling menghormati kepada yang lain, tidak pernah menyalahkan. Apabila kita dikritik, kita berbenah diri kan gitu ya. Iya. Gitu ya. Iya, betul gitu. Ya. Jangan sampai Ustadz ya. Jadi kalau kita ingin membangun, Allah membangun, memberikan kita kekuasaan, kita itu harus baik. Baik kepada siapa? Ya kepada sesamanya ini, terutama yang sesama umat Islamnya. Ke orang kafir pun kita harus baik. Satu misal gini ya, Naya. Kalau saya baik, orang kafir itu akan baik.
oh aku nek dipimpin YPM itu seneng. Dulu begitu, seneng api. Karena baik. Kalau kita sesama umat Islamnya geger, konflik. Orang bagaimana kita menciptakan kedamaian? Kalau kita sendiri sesama umat Islam itu tidak damai. Bagaimana kita menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin? Kalau di dalam diri kita ini tidak rahmat. Bagaimana kita akan ngurui anak-anak saya, nuke tak urui api, gitu. Kalau saya sendiri sama istri saya terus geger gak mari-mari. Gitu. Jadi dimulai dari diri kita umat Islam ini. Umat Islam ini api enggak? Gitu. Begitu. Nanti kalau kita baik, orang-orang kafir itu nilai, oh enggak apa-apa, akan adil. Karena penduduk umat Islam ini 80%, yang jadi apa? Yang jadi DPR 80%. Nah, kan secara begitu. Jadi adil, secara demokrasi begitu, dibagi sesuai dengan bagian perwakilan umat Islam 80%, perwakilan agama A karena 10%, 10%. Begitu. Yang pertanyaan mungkin ada yang bertanya. Saya ulangi ya. Ini pertanyaan dari Mas Nur. Apakah JPM itu tidak mempunyai prinsip? Kalau ada itu ke Muhammadiyah, mungkin ada ke NU, padahal kita umat Islam gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mas Nur. Gini nak ya, manusia itu kalau prinsip justru mencederai, menyakiti orang lain, itu bukan prinsip, tapi egoistik. Egois, mempertahankan yang tidak humanistik, itu egois. Nah, coba, prinsip saya gini, wes, ini prinsipku, kamu punya prinsip, kalau masing-masing punya prinsip, dibingkai dalam egoistik, lu kapan ketemunya? Itu sebenarnya kalimat, kan mendingan saling mengalah. Gini anakku yang dimuliakan Allah, tercederai ukhuwah Islamiyah itu adalah karena saling menolak, tidak saling menerima. Satu misal ya, prinsip khilafah yang kita bangun adalah prinsip sendiri. Kita tidak menerima prinsip-prinsip yang lain. Kita tidak menerima demokrasi. Kita tidak menerima sistem monarki, ya. Udah contoh dua ya. Kita tidak menerima sistem monarki, bahkan sistem monarki itu kita kecam. Ya, kita ngecam Saudi Arabia, maka Saudi Arabia itu ngomong gini, aduh YPM gak gelem aku nang aku. Ya wes aku gak gelem pisan gitu loh. Nah. Kalau saya menolak orang lain, maka akan timbul penolakan yang lebih besar. Kalau saya tidak suka sama Nur itu bilang begini, Abi gak seneng Nur, ya aku ya gak seneng, gak masalah. Nah, kalau masing-masing punya prinsip mendingan ini, walaupun ada kekurangannya, ya Nur, aku seneng tak terima sampean sebagai dulur saya. Kekurangan itu wajar lah karena manusia, gitu. Nah, kalau khilafah tegak yang ditegakkan YPM, saya yakin konsep-konsep monarki akan memutuskan hubungan diplomatik dengan kita. KSA, Kerajaan Saudi Arabia, Oman, Kuwait, maka menarik konsulatnya. Karena ini ngomong gini, aduh, khilafah tegak di Indonesia, harus diputuskan hubungannya. Nah, kemudian kita tidak demokrasi, tidak menerima demokrasi, maka negara-negara yang bersistem demokrasi, sebenarnya demokrasi itu nggak ada ini ya. Cuman itu permainan barat saja. Diartikan berbeda-beda demokrasi di Indonesia, wajah demokrasi itu wajah 1000. Artinya kita tolak, maka Turki akan memutuskan hubungan dengan kita. Gitu loh. Karena gini, kenapa YPM dilarang oleh Turki? Gitu. Karena YPM mengecam Turki. Kalau saya menolak Turki, maka Turki pun menolak. Jadi penolakan itu anakku akan menimbulkan penolakan yang lebih besar. Sedangkan di Islam ini kita tidak boleh menolak selama penolakan itu ada dalam bingkai Islam, iman dan ihsan.
dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Gitu loh. Nah inilah YPM ini, insya Allah kalau nanti ukhuwah itu dibangun, maka ukhuwah dengan Turki, dengan KSA, dengan sistem yang lain, ya insya Allah akan damai, akan baik, dan kita akan membangun kedamaian. Gitu. Jadi bangunan kedamaian itu harus dimulai dengan fondasi damai. Bangunan yang damai itu harus dibangun melalui konsep persaudaraan. Jadi NU punya prinsip, Muhammadiyah punya prinsip, gitu. Kalau prinsip dibangun di atas egoistik, kapan humanistiknya itu bisa dicapai, gitu. Justru prinsip yang dibangun dengan egoistik maka akan melahirkan animalistik. Animal itu kan apa namanya? Perilaku kebinatangan. Gitu. Nah kita enggak membangun egoistik, gitu. Tidak membangun prinsip yang dibingkai oleh egoistik. Agar bangunan kita menuju kepada yang humanistik. Jadi human dan animal itu kan sebenarnya sama, nah. Manusia dan binatang itu kan sama kan. Yang membedakan Allah berfirman itu manusia itu adalah makhluk berakal. Yang berakal. Nah kita itu sama Allah didorong untuk membangun human. Kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan itu harus dijunjung tinggi. Oleh karena itulah Allah berfirman, hablim minallah wa hablim minan nas. Ya, kesimpulan tadi yang disampaikan oleh Yai bahwa ternyata dan fakta di dalam Indonesia itu khilafah sandiwara. Ya, faktanya begitu karena bertentangan dengan yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an. Intinya begitu. Kalau yang disampaikan Allah melalui Al-Qur'an atau Islami termasuk bukan khilafah sandiwara karena sesuai dengan yang diperintahkan Allah, maka Indonesia bahkan dunia ini akan menjadi sejahtera dan makmur. Dan yang kedua tadi sudah disampaikan Yai bahwa YPM atau Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid ini mengutamakan konsep ukhuwah Islamiyah, saling menghormati dan sangat menghormati kepada saudara-saudara yang lain tanpa menyalahkan. Bahkan andaikan dari saudara kita mengkritik yang dilakukan kita, yang disampaikan kita akan berbenah diri untuk menjadi yang baik sehingga kita cocok dengan semuanya yang ada di dalam Indonesia ini. Saya rasa cukup sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa pemirsa dukung di sini yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid. Kami mempunyai program dan selalu mempunyai program yaitu membantu para mu'alaf dan juga membina para mu'alaf yang ada di Yayasan Pembina Mu'alaf ini. Dan mohon dukungannya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.